sih, kalian lagi asik banget nih ngerjain sesuatu sampai lupa waktu. Tapi tiba-tiba pas lihat jam, ternyata sudah 2 jam berlalu. Padahal kalian gak merasa bosan, gak merasa capek, dan justru semakin fokus. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam psikologi disebut flow. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu flow, bagaimana kondisi ini bisa terjadi, dan mengapa flow dapat meningkatkan produktivitas seseorang. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adiwinata dengan NIM 2510110002. Saya dari program studi psikologi reguler A. Saya dari semester 2. Saya dari Universitas Teknologi Nusantara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi positif yang diampu oleh Ibu Elty Sukesi, SPSI, MPSI Psikolog. Jadi tanpa berbahasa-basi lagi, mari kita lanjut ke videonya. Flow adalah kondisi ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam suatu aktivitas. Pada kondisi ini, seseorang mampu memberikan perhatian secara penuh terhadap pekerjaannya, sehingga gangguan dari luar hampir tidak terasa. Pikiran hanya terfokus pada satu aktivitas, sehingga konsentrasi menjadi lebih maksimal. Saat mengalami flow, seseorang biasanya merasa menikmati proses yang sedang dijalani, bukan hanya mengejar hasil akhirnya. Karena begitu fokus, waktu seringkali terasa berjalan lebih cepat tanpa disadari. Pekerjaan yang awalnya terlihat sulit pun dapat terasa lebih ringan karena seluruh perhatian tercurah pada aktivitas tersebut. Kondisi flow juga membuat seseorang bekerja lebih efektif dan efisien. Kesalahan juga dapat diminimalkan karena tingkat konsentrasinya tinggi, sehingga hasil pekerjaan cenderung lebih baik. Selain itu, seseorang yang sedang berada dalam kondisi flow biasanya memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, sehingga tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Sebagai contoh, misalnya seseorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas, mata kuliah yang benar-benar diminatinya dapat menghabiskan waktu berjam-jam tanpa merasa bosan. Ia tetap fokus menyelesaikan tugas, menikmati setiap prosesnya, dan baru menyadari waktu sudah berlalu ketika pekerjaannya hampir selesai. Inilah gambaran sederhana dari kondisi flow dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa ciri utama yang menunjukkan bahwa seseorang sedang mengalami kondisi flow. Ciri yang pertama adalah fokus penuh. Fokus penuh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan. Pada kondisi ini, perhatian seseorang hanya tertuju pada satu pekerjaan, sehingga gangguan dari lingkungan sekitar tidak mudah mengalihkan konsentrasinya. Akibatnya, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan lebih teliti. Ciri yang kedua adalah kehilangan kesadaran terhadap waktu. Ketika seseorang benar-benar menikmati pekerjaannya, ia seringkali tidak menyadari bahwa waktu telah berlalu cukup lama. Misalnya, seseorang yang awalnya hanya ingin belajar selama 1 jam, ternyata tanpa sadar sudah belajar selama 3 atau 4 jam, karena terlalu fokus. Nah, yang ciri berikutnya adalah munculnya rasa senang dan puas saat melakukan aktivitas tersebut. Dalam kondisi flow, pekerjaan tidak lagi terasa sebagai beban, tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Perasaan positif ini membuat seseorang lebih termotivasi untuk terus menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nah, ciri yang terakhir adalah memiliki tujuan yang jelas. Seseorang memahami apa yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya. Dengan adanya tujuan yang jelas, seseorang tidak mudah bingung atau kehilangan arah, sehingga konsentrasinya tetap terjaga dari awal hingga pekerjaan selesai. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi flow ditandai oleh fokus yang tinggi, rasa senang dalam bekerja, hilangnya kesadaran terhadap waktu, serta adanya tujuan yang jelas. Keempat ciri tersebut saling mendukung sehingga seorang dapat bekerja secara lebih produktif dan menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik. Flow tidak muncul begitu saja. Ada syarat penting yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mencapai kondisi tersebut, yaitu adanya keseimbangan antara tingkat tantangan yang dihadapi dengan kemampuan yang dimiliki. Keseimbangan ini sangat penting karena akan memengaruhi tingkat motivasi, fokus, dan kenyamanan seseorang saat melakukan suatu aktivitas. Jika suatu pekerjaan atau tugas terasa mudah, maka seseorang akan cenderung merasa lebih cepat bosan.
Akibatnya, ia menjadi kurang bersemangat, sulit mempertahankan konsentrasi, bahkan mungkin mengerjakan tugas tersebut hanya sekedar untuk menyelesaikannya tanpa memberikan hasil yang maksimal. Sebaliknya, jika tantangan yang dihadapi terlalu sulit atau jauh melebihi kemampuan yang dimiliki, maka seseorang biasanya akan merasa cemas, tertekan, bahkan stres. Nah, dalam kondisi seperti ini, fokus akan mudah terganggu karena perhatian lebih banyak tertuju pada rasa khawatir. Namun, ketika tingkat tantangan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, seseorang akan merasa tertantang sekaligus percaya diri untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kondisi inilah yang membuat seseorang lebih mudah memasuki keadaan flow. Ia dapat berkonsentrasi penuh, menikmati proses pengerjaannya, serta menghasilkan kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih tantangan yang sesuai dengan kemampuan, tetapi tetap memberikan kesempatan untuk berkembang. Selain itu juga, kita juga harus perlu terus belajar dan meningkatkan keterampilan agar mampu menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Dengan adanya keseimbangan antara kemampuan dan tantangan, peluang untuk mencapai kondisi flow akan semakin besar, sehingga produktivitas dan kualitas hasil kerja juga dapat meningkat. Flow memiliki hubungan yang sangat erat dengan produktivitas kerja. Ketika seseorang berada dalam kondisi flow, ia mampu bekerja dengan lebih fokus, sehingga perhatian tidak mudah teralihkan oleh gangguan di sekitarnya. Akibatnya, waktu yang digunakan juga menjadi lebih efektif dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Selain itu, kondisi flow juga membuat kualitas hasil kerja menjadi lebih baik. Karena konsentrasi yang tinggi, seseorang dapat bekerja dengan lebih teliti, mengurangi kesalahan, dan menghasilkan pekerjaan yang lebih maksimal. Hal ini tentu akan memberikan keuntungan, baik bagi individu maupun organisasi tempat dia bekerja. Manfaat lainnya adalah meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Seseorang tidak perlu mengulang pekerjaan berkali-kali, karena sejak awal sudah mengerjakannya dengan penuh perhatian. Dengan demikian, tenaga dan waktu dapat digunakan secara lebih optimal. Menariknya, meskipun mengerjakan tugas dalam waktu yang cukup lama, seseorang yang sedang mengalami flow biasanya tidak mudah merasa lelah secara mental. Hal ini terjadi karena ia menikmati proses yang sedang dia lakukan, sehingga pekerjaan tidak terasa sebagai beban, melainkan sebagai aktivitas yang memberikan kepuasan. Sebagai contoh, seorang desainer grafis yang sedang membuat sebuah desain dapat bekerja selama beberapa jam tanpa merasa bosan, karena ia benar-benar fokus dan menikmati pekerjaannya. Begitu juga seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas atau belajar untuk ujian. Ketika sudah masuk ke kondisi flow, ia akan lebih mudah memahami materi, menyelesaikan tugas dengan baik, dan memperoleh hasil yang lebih maksimal. Oleh karena itu, kondisi flow tidak hanya meningkatkan kecepatan dalam bekerja, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil kerja, menjaga fokus, mengurangi kesalahan, serta membuat seseorang lebih produktif dalam menyelesaikan berbagai aktivitas. Dalam kreativitas terdapat beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah persiapan, yaitu mengumpulkan informasi dan memahami masalah. Tahap kedua adalah inkubasi, yaitu memberi waktu bagi otak untuk memproses informasi tanpa dipaksakan. Tahap ketiga adalah insight, yaitu munculnya ide atau solusi secara tiba-tiba. Tahap keempat adalah evaluasi, yaitu menilai apakah ide tersebut layak digunakan atau tidak. Nah, yang terakhir adalah elaborasi, yaitu mengembangkan ide menjadi solusi yang benar-benar dapat diterapkan. Lingkungan kerja juga memengaruhi produktivitas seseorang. Lingkungan yang nyaman membantu seseorang lebih mudah berkonsentrasi. Hubungan yang baik dengan rekan kerja juga dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas. Sebaliknya, jika lingkungan yang bising, penuh tekanan, atau konflik akan membuat seseorang sulit mencapai kondisi flow. Karena itu, perusahaan maupun individu perlu menciptakan lingkungan yang mendukung agar produktivitas meningkat. Sebagai kesimpulan, kondisi flow membuat seseorang mampu berkonsentrasi secara penuh, menikmati proses pekerjaannya, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.
Di sisi lain, kreativitas membantu seseorang menemukan ide-ide baru serta solusi yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung berperan penting dalam menjaga fokus dan meningkatkan semangat bekerja. Oleh karena itu, jika flow, kreativitas, dan lingkungan yang positif dapat berjalan secara bersamaan, maka produktivitas kerja akan meningkat dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan lebih efektif dan maksimal. Semoga konsep ini dapat kita terapkan baik dalam kegiatan belajar maupun dalam dunia kerja nantinya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep flow dan kreativitas dalam produktivitas kerja. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita bahwa bekerja secara efektif tidak hanya membutuhkan kerja keras, tetapi juga fokus, kreativitas, dan lingkungan yang mendukung. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.